Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullaha ala sidki wal ikhlasi wal yaqini wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bitawakkulli alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Ya, sebelum kita membahas kepada materi secara langsung, kita akan bahas dulu. Ya, yang pertama adalah kompetensi inti dari pelajaran ini adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian untuk KI 2-nya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian terakhir KI 4, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan mengembangkan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kemudian kita masuk kepada kompetensi dasar pada pelajaran ini, yaitu pada poin 3.7, yaitu menganalisis keberhasilan Mekah, faktor-faktor Fatu. Kemudian 4.7, mengapresiasi keilmuan atau kemuliaan perilaku Rasulullah dalam peristiwa Fatu Mekah. Kemudian yang terakhir indikatornya adalah menganalisis sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Ya, nah oke. Kita akan mulai membahas ya tentang materi sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah ya. Nah, tidak lama setelah perjanjian Hudaibiyah, suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy dan suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakar dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian pada suku Khuza'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakar. Tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selang beberapa waktu, Rasulullah mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan. Dan usulannya itu adalah yang pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Atau yang kedua, orang Quraisy
harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Kemudian yang ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaibiyah. Nah, kemudian dari ketiga usulan Rasulullah tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaibiyah. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain lagi bagi Rasulullah selain mempersiapkan pasukan untuk melawan kafir Quraisy. Untuk itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah dengan kesiapan pasukannya, Abu Sufyan merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaibiyah. Dalam waktu yang sangat singkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan semua rencana tersebut, tetapi berhasil diketahui oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Berita itu tersebar ketika salah seorang muhajirin bernama Hatib mengirimkan kabar kepada keluarganya yang berada di Mekah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak bernama Sarah. Hatib adalah seorang yang sangat setia kepada Rasulullah. Akan tetapi, nalurinya berbicara dan merasa kasihan terhadap sanak saudaranya di Mekah. Selain itu, juga tidak mau melihat Mekah sebagai kota kelahiran Islam hancur di tangan umatnya sendiri. Alasan inilah yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam memaafkan kesalahannya. Nah, tujuan Rasulullah mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan dan penjelasan kepada kaum kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan kekuatan pasukan yang sangat besar. Kedatangan kaum muslimin ke Mekah membawa misi Islam yang sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukannya menjadi 4 bagian: utara, selatan, barat, dan timur, sehingga kota Mekah terkepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memasuki kota Mekah mengikuti petunjuk Rasulullah. Hal ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan kekuatan umat Islam yang sangat besar tersebut. Strategi yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memasuki kota Mekah dengan cara damai membuat simpati orang-orang Quraisy. Apalagi selama dalam perjalanan, pasukan kaum muslimin selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat gentar seluruh penduduk Mekah. Nah, inilah sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Jadi di sini ada ada pembatalan perjanjian sehingga terjadi Fatu Mekah ini. Nah, kemudian ini adalah peperangan yang sangat damai mungkin Di sini Rasulullah membawa 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah, dan di sini juga di kota Mekah tidak ada peperangan sama sekali dan di sana mereka tunduk kepada Rasulullah tanpa ada perlawanan apapun, sehingga disinilah kebesaran Rasulullah dan juga di sini membuktikan bahwa Rasulullah membawa ajaran benar Oke, untuk pertemuan hari ini kita sudahi dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membawa efek positif kepada kita semua, dan apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, untuk pertemuan hari ini seperti itu dulu nanti kita lanjutkan dengan materi yang lain. Dan silahkan nanti kerjakan di lembar
kerja ya atau di LKPD yang sudah disediakan. Nanti silahkan diisi masing-masing kemudian didiskusikan. Untuk hasil nanti akan dikirim langsung ke email ya kalau yang sudah mengisi. Itu segera ya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini kita sudahi dulu ya, kita sudahi dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.